Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menonton! Kisah Pangeran Pandeglang. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri raja yang bernama Arum. Ia memiliki paras yang sangat cantik jelita. Banyak pangeran yang datang untuk menjadikannya permaisuri. Dari sekian banyak pangeran, tersebutlah dua orang pangeran teman perseguruan menginginkan Putri Arum sebagai istrinya. Kedua pangeran tersebut bernama Pangeran Saebaguslana dan Pangeran Cunihin. Keduanya memiliki kesaktian yang sama-sama tinggi. Namun, sifat mereka sangat berbeda. Pangeran Saebaguslana memiliki sifat yang sangat baik hati. Sedangkan Pangeran Cunihin sifatnya sangat tercela. Mengetahui perwatakan kedua pangeran tersebut, Putri Arum memilih Pangeran Saebaguslana. Menerima kenyataan bahwa bukan dirinya yang dipilih Putri Arum, Pangeran Cunihin sangat marah. Karena rasa marah dan malu, ia pun menyusun rencana untuk mengambil kesaktian Pangeran Saebaguslana dan untuk merebut Putri Arum. Suatu hari, ia pun berhasil melaksanakan niat jahatnya. Dengan kesaktian, ia merubah Pangeran Saebaguslana menjadi seorang kakek tua yang sangat hitam dan jelek. Pangeran Saebaguslana pun terkejut karena ia berubah menjadi seorang kakek tua. Ia pun akhirnya pergi menemui gurunya untuk meminta petunjuk. Gurunya pun memberikan saran Pangeran Saebagus membuat sebuah gelang besar yang bisa dilewati oleh manusia. Jika Pangeran Cunihin dapat melewati gelang tersebut, maka kesaktiannya akan hilang. Dan kesaktian Pangeran Saebaguslana akan kembali dan berubah menjadi pangeran tampan. Setelah mendengar nasihat dari sang guru, ia pun segera pergi ke sebuah kampung untuk menjadi pembuat gelang. Sejak saat itulah Pangeran Saebaguslana disebut dengan Ki Pandeglang. Pada suatu hari di Bukit Manggis, terlihat seorang putri yang sangat cantik duduk terpaku. Tatapan matanya kosong. Ia terlihat sedih. Melihat gadis cantik tersebut tidak asing baginya. Ia adalah Putri Arum yang sedang bersedih karena tidak mau menikah dengan Pangeran Cunihin yang terkenal kejam dan jahat. Ki Pande sangat senang melihat kekasihnya. Namun, ia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya siapa dirinya. Tuan Putri, Sapa Ki Pande. Sang putri tidak menjawab. Dia sangat larut dalam kesedihannya sehingga tak menyadari kehadiran kakek itu. Ki Pande pun mengulang sapaannya. Tuan Putri, Sang putri tidak segera menjawab. Ia hanya menoleh memperhatikan dengan penuh seksama lelaki yang berdiri di hadapannya. Kulitnya yang hitam legam. Namun, putri merasa yakin lelaki itu adalah lelaki baik. saya perhatikan dari tadi, Tuan Putri terlihat sangat sedih. Ada apa? Tanya Ki Pande. Saya memang sedang bersedih. Namun, tidak ada gunanya saya menceritakan masalah ini kepada orang lain. Jawab Putri Arum. Baiklah Tuan Putri, maafkan saya. Saya telah mengganggu dan ikut campur dalam masalahmu. Ujar lelaki tersebut. Ia pun bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba Putri Arum mencegahnya.
Tunggu Tuan, siapa namamu Tuan? Tanya Putri. Aku adalah orang yang membuat gelang. Banyak orang memanggil saya dengan nama Ki Pande. Lalu, Tuan Putri, siapa namamu? Tanya Ki Pande. Namaku Putri Arum, jawab sang putri. Kemudian ia menceritakan keadaan dirinya yang saat ini sedang mengalami masalah. Saat ini aku sedang bersedih. Sebentar lagi aku akan dinikahkan dengan seorang pangeran yang tidak aku cintai. Ia adalah seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Chunihin. Walaupun parasnya tampan rupawan, Pangeran Chunihin sangat bengis dan kejam. Semua orang takut kepada Pangeran Chunihin karena memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Semua keinginan Pangeran Chunihin harus terpenuhi. Jika tidak dipenuhi, dia tidak segan-segan memberikan hukuman yang sangat berat. Ujar Putri Arum. Lalu, apa yang sedang Tuan Putri lakukan di bukit ini? Tanya Ki Pande. Saat aku sedang meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, aku diberi petunjuk agar menenangkan diri di Bukit Manggis. Kelak akan datang seorang pangeran sakti yang dapat menolongku. Tapi hingga kini pangeran itu tidak kunjung datang. Sebentar lagi Pangeran Chunihin pasti akan datang ke istana untuk menikahiku. Jawab Putri Arum. Ki Pande mendengarkan cerita Putri Arum dengan seksama. Dia mengangguk-angguk tanda paham dengan keadaan yang melanda sang putri. Sebelumnya, maafkan hamba jika terlalu lancang. Namun, bolehkah hamba memberikan saran untuk masalah yang sedang Tuan Putri hadapi? Ujar Ki Pande. Silahkan Ki Pande, jawab Putri Arum penuh harap. Terima kasih Putri. Menurut hamba, sebaiknya terimalah lamaran tersebut. Kata Ki Pande. Apa kau sudah gila Ki Pande? Aku harus menerima lamaran dari Pangeran Chunihin, lelaki yang sangat aku benci. Tidak Ki Pande, aku tidak mau dipersunting olehnya. Aku tidak mau menjadi istri seorang pangeran yang jahat. Ujar Putri Arum marah. Ki Pande sangat terkejut melihat kekasihnya marah. Tapi dia berusaha tetap tenang. Tenanglah Putri. Saran saya, Tuan Putri terima lamaran itu. Namun, ajukan sebuah persyaratan. Syaratnya, Pangeran Chunihin harus melubangi batu keramat supaya bisa dilalui manusia. Katakan saja kepadanya kalau batu keramat itu akan kalian gunakan untuk berbulan madu. Batu itu harus diselesaikan dalam waktu 3 hari dan diletakkan di pesisir pantai. Ujar Ki Pande menjelaskan. Bukankah syarat itu sangat mudah dilakukan oleh Pangeran Chunihin? Tanya sang putri. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Sebab dengan melubangi batu keramat, setengah dari kemampuan orang tersebut akan hilang. Setelah kesaktian Pangeran Chunihin hilang, hamba yang akan melanjutkan rencana ini. Ki Pande menjawab kekhawatiran sang putri. Mendengar penjelasan dari Ki Pande, Putri Arum pun akhirnya menyetujui saran yang diberikan tersebut. Ki Pande mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal Ki Pande sangat jauh, butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke sana. Putri Arum yang tidak biasa berjalan jauh tampak sangat kelelahan. Sudah hampir setengah hari, mereka belum juga sampai. Tepat ketika sampai di desa tempat tinggal Ki Pande, Putri Arum jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas. Para penduduk membantu Ki Pande menolong Putri Arum. Ki Pande membawa Putri Arum ke rumah salah seorang penduduk dan merawatnya dengan penuh kasih sayang.
salah seorang sesepuh kampung mengatakan bahwa Putri Arum bisa segera pulih jika minum air gunung yang memancar melalui batu cadas. Beberapa penduduk langsung mencari sumber air itu. Sesaat, keajaiban pun terjadi. Setelah minum air yang berasal dari batu cadas, Putri Arum langsung sadarkan diri. Setelah kejadian itu, ia dikenal sebagai Putri Cadasari. Ki Pande pun mulai sibuk membuat sebuah gelang yang sangat besar digunakan untuk menghancurkan kesaktian Pangeran Cunihin. Gelang tersebut akan dibuat sebesar batu keramat. Jika Pangeran Cunihin sampai melewatinya, maka seluruh kesaktiannya akan hilang dalam sekejap. Karena kesaktian Pangeran Cunihin, ia dapat mengetahui bahwa Putri Arum berada di rumah Ki Pande. Pangeran Cunihin pun segera menemui Putri Arum untuk dijadikan sebagai istrinya. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Putri Cadasari atau Putri Arum mengajukan persyaratannya kepada Pangeran Cunihin. Dengan kesombongannya, pangeran menyanggupi persyaratan tersebut. Dengan kesaktiannya, belum 3 hari, Pangeran Cunihin dapat menyelesaikan batu keramat tersebut. Putri Cadasari pun mulai gelisah. Pangeran Cunihin dengan sangat mudah menyelesaikannya. Akhirnya, Ki Pande menyuruh Putri Cadasari untuk mengajukan persyaratan kedua, yaitu Pangeran Cunihin harus melewati lubang batu keramat tersebut. Sementara, Ki Pande sudah meletakkan gelang sakti buatannya pada lubang batu tersebut. Dengan sangat angkuh, ia pun melakukan syarat kedua yang diajukan Putri Cadasari. Dalam sekejap, setelah melewati lubang batu tersebut, Pangeran Cunihin kehilangan kesaktiannya dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Dan Ki Pande pun berubah menjadi wujud aslinya. Melihat kejadian tersebut membuat Putri Cadasari sangat kebingungan. Akhirnya, Ki Pande pun menjelaskan kejahatan Pangeran Cunihin dan ia berubah menjadi lelaki tua yang berkulit legam. Putri Cadasari sangat berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari Pangeran Cunihin. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup sangat bahagia. Tempat Pangeran Cunihin menemukan batu keramat itu kini bernama Keramat Watu. Dan batu keramat yang telah berlubang itu dinamakan Karang Bolong. Sedangkan tempat sang putri melaksanakan wangsit di Bukit Manggis, kini orang mengenalnya dengan Kampung Pasir Manggu. Sementara tempat putri disembuhkan dari sakitnya sampai kini bernama Cadasari di daerah Pandeglang, tempat Pangeran Pandeglang membuat gelang.